Oke. Minggu kemarin kita membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul. Masih ingat? Masih. Oke. Arus materinya ada pengertian iman kepada rasul, sifat-sifat rasul, kisah-kisah perjuangan 25 rasul, tugas para rasul, kemuliaan 5 rasul ulul azmi. Kemarin kita membahas sampai dengan sifat-sifat rasul ya, belum ke kisahnya, tugas para rasul dan kemuliaannya, belum sampai ke sana materinya. Ibu mau review sedikit ke belakang, flashback. Pengertian iman kepada rasul. Kemarin pengertian iman kepada rasul, ada yang masih ingat tanpa melihat ini? Coba tuh satu orang baca. Kamu baca. Beriman kepada Rasul, maksud meyakini dengan sepenuh hati ya, bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemarin kata ibu, bukti wahyunya itu yang sampai sekarang ada itu apa? Buktinya Al-Quran. Cara mengimaninya seperti apa? Cara kita mengimani, cara yang paling mudah untuk mengimani wahyu Allah itu dengan membaca Al-Quran. Waktu itu ada yang menjawab, Bu, dengan sholat, dengan beribadah. Ya betul juga seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga sudah mencakup tentang fikih, tauhid, beribadah kepada Allah, gitu ya. Tata cara beribadah kepada Allah dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul kemarin kata ibu ada berapa? Ada 3. Ibu ya opat, ya opat apa sifat wajibna. Pami sifat-sifat Rasul nama ada 3. Yang pertama ada sifat wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Wajib apa saja kemarin? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Sidik yang artinya berkata benar. Kemudian amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Ini ada pada diri Rasul gak yang wajib? Ada. Kalau mustahil ada pada diri Rasul tidak? Tidak. Ya. Apa saja? Hazir, khianat, khidmat, balada. Oke. Ini yang mustahil ini ada tidak pada diri Rasul? Tidak ada. Tidak mungkin seorang Rasul mempunyai sifat dusta. Tidak mungkin seorang Rasul menyembunyikan wahyunya. Tidak mungkin tidak dapat dipercaya, juga tidak mungkin bodoh. Itu ya. Kemarin jaiz itu apa? Ya. Contohnya makan, apalagi minum, tidur, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini kisah-kisah perjuangan 25 Rasul. Kalau dijabarkan per nabi, ibu masukinnya per satu video satu nabi bakalan panjang bisa, mau cukup sampai 40 menit gitu. Jadi sama ibu mencari di YouTube deh singkat, yang durasinya singkat tapi masih mencakup semuanya. Kita simak sama-sama ya. Diperhatikan. Inilah kisah-kisah 25 nabi dan rasul dalam agama Islam. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, merupakan manusia yang diyakini sebagai manusia pertama di muka bumi. Pasangan Nabi Adam sambil dibuka bukunya, sambil yang penting-pentingnya sambil ditulis. Nabi Adam. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris diyakini sebagai nabi yang pertama kali menulis dengan menggunakan pena. Masyarakat dulu percaya juga bahwa dia dibawa ke surga tanpa mengalami suatu kematian.
Peristiwa tersebut terjadi saat ia berusia 82 tahun. Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun masyarakat menolaknya dan menganggapnya gila. Nabi Nuh setelah itu diberi suatu peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada suatu banjir besar yang terjadi dan melanda daerahnya. Oleh karenanya ia diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Namun masyarakat di sekitar tetap bersikukuh tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Nabi Nuh tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka hanyut dalam banjir besar tersebut. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud. Kehidupan masyarakat di zaman Nabi Hud serba maju dan berkecukupan. Namun sayangnya mereka selalu berfoya-foya dan ada dalam kehidupan yang fana. Nabi Hud mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan memohon kepada Allah. Namun mereka menolak peringatan itu. Akhirnya Allah menurunkan murka-Nya kepada mereka melalui azab berupa badai turun selama 7 hari 7 malam. Kaum yang senantiasa mendengarkan himbauannya selamat dengan berpindah tempat ke kota Hadramaut. Nabi yang kelima adalah Nabi Soleh. Mukjizat yang dikenal berupa unta betina yang keluar dari batu setelah Nabi Soleh mengumpulkan telapak tangannya. Dia meminta kepada masyarakat sekitar untuk video itu tidak pernah dan penduduk miskin boleh Nabi itu susunya Nabi Adam itu untuk seperti apa, kebutuhan Nabi sehari-hari. Idris sampai Nabi Muhammad seperti Namun apa, ada kaum karena yang tidak tidak menyukainya dan berusaha Nabi untuk Muhammad juga membunuh biasanya kalau dalam unta gambar itu tersebut. hanya berbentuk Akhirnya cahaya mereka saja. diberikan azab Tidak yang boleh. pedih berupa Mau azab lihat petir aslinya? dan gempa. Coba dulu ya sekarang yuk. Kisah Nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa ini Beliau gambarnya dikenal sebagai seperti bapaknya ini? para nabi. supaya Nabi Ibrahim Sampai supaya sangat wae, dihormati oleh oke. penduduk 3 Cuman, agama, yakni tidak agama Islam, diperbolehkan. agama Kristen, dan agama Yahudi. Dia merupakan seorang yang membangun Ka'bah di kota Mekah. Keyakinan beliau yang begitu kuat pada Islam dimulai ketika pencariannya akan Tuhan. Nabi Ibrahim begitu tidak menerima masyarakat di sekitarnya yang selalu menyembah berhala. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Kisah Nabi yang ketujuh adalah Nabi Lut. Perjuangan Nabi Lut sungguh luar biasa dalam menyadarkan kaum Sodom untuk bisa kembali ke jalan yang benar, yakni meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa homoseksual, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman agar Nabi Lut untuk meninggalkan daerahnya, dan setelahnya Allah menurunkan azab yang begitu pedih pada kaum Sodom tersebut. Nabi Lut untuk Bagi yang belum paham maksudnya, jadi kaum Nabi Lut itu ini sekedar ilmu saja ya, tidak untuk kalian pelajari, maksudnya tidak untuk ditiru sama kalian. Ini hanya pelajaran saja untuk kalian, untuk apa ya, biar tahu aja gitu kalian ya, tong ditiru. Jadi kaum Nabi Lut itu semua umatnya itu menyukai sesama jenis gitu. Nah, kemudian disebut dengan kaum Sodom.
yang suka sesama jenis itu. Nah, karena itu dilarang oleh Allah, si perbuatan itu dilarang oleh Allah, sehingga Allah itu memberi hukuman kepada semua kaum Sodom itu dengan apa? Ya, diberi azab. Diberi azabnya itu dengan cara mereka itu manusianya dijadikan menjadi batu. Nauzubillah min dzalik. Makanya sampai sekarang homoseksual itu tidak diperbolehkan karena itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi pun hukumannya sangat berat sekali. Mereka kaum Nabi Lut ini dihukumnya menjadi batu. Apalagi kita gitu ya, manusia. Nauzubillah min dzalik. Ini hanya pelajaran saja untuk kalian. Nah, makanya Allah itu langsung berfirman agar Nabi Lut untuk meninggalkan daerahnya, dan setelah itu Allah menurunkan azab yang pedih kepada kaum Sodom tersebut. Di azabnya itu tadi kaum Sodomnya semuanya ditutup menjadi batu. Kalau maling kundang asli atau nyata? Dongeng. Lanjut. Meninggalkan daerahnya, dan setelahnya Allah menurunkan azab yang begitu pedih kepada kaum Sodom tersebut. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail dan keluarganya adalah orang-orang yang terdahulu dalam melaksanakan ibadah haji. Suatu ketika Nabi Ismail haus dan ibunya pergi bolak-balik dari bukit Safa Marwah untuk menemukan air, hingga pada akhirnya muncullah sebuah mata air yang dikenal sebagai mata air Zam-Zam. Dalam perjalanannya ke tempat penyembelihan, Nabi Ismail berusaha untuk digoda oleh setan agar membatalkan niatnya tersebut. Namun Nabi Ismail tetap teguh dan beliau melempar setan itu dengan batu, yang dimana saat ini hal itu menjadikan sebuah ritual ibadah haji, yakni lempar jumroh. Nah, sejarah lempar jumroh Sebagaimana yang kita tahu, tadi saat akan dilakukannya penyembelihan atas Nabi Ismail, jasadnya digantikan oleh seekor kambing yang pada akhirnya menjadikannya sebagai cikal bakal fenomena ini disebut dengan apa kalau dari kita sekarang? Kisah Nabi Yang tadi. Nah, yang ini. Sebagai yang kita tahu, saat akan dilakukannya penyembelihan atas Nabi Ismail, jasadnya digantikan oleh seekor kambing yang akhirnya menjadikannya sebagai cikal bakal ibadah Idul Adha. Yang itu fenomenanya sampai sekarang apa disebutnya teh? Ibadah apa? Ini ibadah haji. Tapi fenomena ini Nabi Ismail, penyembelihan atas Nabi Ismail, jasadnya digantikan oleh seekor kambing, itu disebut dengan kurban. Sampai sekarang kan? Idul Adha. Kisah Nabi selanjutnya adalah kisah Nabi Ishaq. Kehidupan Nabi Ishaq dipenuhi dengan menemani bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, dalam melakukan dakwah meliputi penyebaran agama Islam. Jadi Nabi Ishaq ini bapaknya Nabi ya. Nah, Nabi Ishak ini ayahnya itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishak itu sering ikut bapaknya untuk bapaknya yaitu Nabi Ibrahim untuk melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dipenuhi dengan menemani bapaknya,
yaitu Nabi Ibrahim, dalam melakukan dakwah meliputi penyebaran agama Islam. Nabi berikutnya adalah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub adalah bahwa beliau merupakan kakek moyang dari para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. Sikap dan cara berpikir beliau tentu saja berpengaruh kepada para rasul keturunannya serta kaum Yahudi dan kemudian Nasrani, penegak panji keesaan Allah sebelum era Nabi Muhammad SAW. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Yusuf. Diceritakan merupakan sebagai seorang pria berwajah sangat tampan dan sungguh piawai sekali dalam memimpin negaranya. Sejak ia kecil, ia mendapatkan mimpi yang tak biasa. Ketika beliau besar, ia bisa mentakwilkan mimpinya itu, sehingga Nabi Yusuf begitu dihormati oleh penduduk di sekitarnya. Kisah Nabi berikutnya adalah Nabi Ayub, merupakan seorang yang memiliki harta yang kaya raya dan begitu dermawan. Namun kesejahteraan yang ia miliki tersebut tidaklah membuatnya menjadi seorang sombong. Inilah yang membuat iblis terdorong untuk menggodanya. Allah pun menentang iblis tersebut sekiranya ia mampu merobohkan iman Nabi Ayub. Ujian itu pun datang. Semua harta kekayaan Nabi Ayub habis terbakar. Namun Nabi Ayub mendapatkan suatu musibah berupa penyakit kulit hingga 80 tahun lamanya. Namun Nabi Ayub dan istrinya yang bukan 8. Tadi mana sih? Nah ini Nabi Ayub itu, ini salah ya. Nabi Ayub itu mendapatkan suatu musibah itu berupa penyakit kulit itu bukan 80 tahun tapi 18 tahun. Ini salah di sini. Ya. Jadi kalau 80 tahun mah kebayang lama pisan atunya Nabi Ayub teh punya penyakit. 18 tahun sih harusnya. Bertawakal pada Allah sampai pada akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya di tanah. Setelah itu timbullah dari tanah itu berupa air yang bisa menyembuhkan penyakit yang ia deritanya selama 80 tahun lamanya. Kisah Nabi berikutnya adalah Nabi Syuaib. Adalah Nabi yang menyebarkan ajaran Islam di suatu daerah yang bernama Madian. Akan tetapi masyarakat Madian begitu menolak terhadap ajaran Islam hingga pada akhirnya Allah memberikan azab yang pedih berupa petir dan kilat yang menghanguskan semua penduduk tersebut. Kisah Nabi Musa. Kisah yang terkenal dari Nabi Musa adalah pertarungannya dengan Fir'aun. Diceritakan bahwa Fir'aun merasa dirinya terancam dengan adanya Nabi Musa yang gencar menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertarung. Kemudian Nabi Musa memenangkan pertarungan tersebut melalui bantuan tongkatnya. Kemudian beliau serta kaumnya dikejar oleh pengikut Fir'aun. Namun mereka bisa lolos dari kejaran pasukan Fir'aun melalui bantuan tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Nabi Musa mendapatkan suatu mukjizat berupa kitab Taurat yang diketahui sebagai Perjanjian Lama. Kitab itu berisikan ajaran pokok berupa 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Harun. Beliau adalah partner Nabi Musa. Nabi Harun sebagai seorang yang cakap berdakwah, pandai melakukan diplomasi dan penuh perhatian. Beliau selalu mendampingi dan menemani Nabi Musa dalam melakukan dakwah.
hingga pada suatu waktu saat Nabi Musa memutuskan untuk beruzlah, dan beliau pun menitipkan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun. Sarang daerah ibu. Nabi Harun pernah berjihad dalam pemberantasan penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, yang merupakan seorang tukang ahli sihir pada masa kerajaan Fir'aun. Kisah berikutnya adalah kisah Nabi Zulkifli. Beliau merupakan seorang putra dari Nabi Ayub. Diceritakan bahwa beliau mewarisi sifat sabar ayahnya. Suatu ketika ia ditunjuk untuk menjadi seorang raja setelah beliau bisa memenuhi berbagai persyaratan yang diminta, yakni calon pengganti mesti berupa seorang yang mampu melakukan puasa di waktu siang hari, kemudian melakukan ibadah di waktu malam hari, dan bukanlah seorang yang memiliki sifat pemarah. Selanjutnya kisah Nabi Daud. Seorang Nabi Daud terkenal di saat beliau mampu membunuh Jalut, yaitu sosok pemimpin dari kaum pemberontak Palestina. Setelah itu ia menjadi seorang raja yang sangat adil sekali. Masa kerajaan yang dipimpin olehnya tumbuh berkembang menjadi kuat, dan masyarakat sekitar pun menjadi makmur. Suatu ketika beliau menyeru para nelayan untuk tidak melakukan perintahnya, yaitu melaut pada hari Sabtu. Namun peringatan tersebut dilanggar, sehingga terjadilah bencana berupa gempa yang menewaskan seluruh penduduknya. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Merupakan seorang nabi yang memiliki keahlian yang luar biasa, yang mana beliau dapat berkomunikasi dengan binatang. Beliau juga adalah seorang raja yang memiliki sifat yang sangat bijaksana. Kekuasaannya pun bahkan sampai mencakup bangsa jin. Kemudian kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bertempat tinggal di suatu daerah lembah Sungai Yordan, di mana masyarakatnya masih menyembah berhala. Beliau menyeru kepada semua masyarakat untuk tidak menyembah berhala, namun mereka tidak menghancurkannya. Bahkan mereka menantang pada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas untuk menurunkan bencana. Kemudian bencana tersebut datang berupa kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas bisa meyakinkan mereka semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah sahabat karib Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, dia melanjutkan perjuangan sahabatnya Nabi Ilyas untuk menghadang penyembahan berhala yang datang kembali menjamur di daerah lembah Sungai Yordan. Namun kaum yang diingatkan oleh beliau tidak mau memperhatikan himbauan tersebut, sehingga bencana kekeringan tersebut datanglah kembali melanda kaum tersebut. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ajaran Allah. Namun beliau tidak begitu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Dalam perjalanannya menjauhi daerah tersebut karena khawatir akan dibunuh, kapal yang Nabi Yunus tumpangi tersebut diguncang oleh angin topan, dan diputuskanlah bahwa beliau akan menjadi seorang yang akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang yang lainnya. Namun mukjizat Allah datang.
Nabi Yunus kemudian dimakan oleh seorang ikan paus dan beliau ditemukan masih hidup di dalam perut ikan paus tersebut. Kisah Nabi berikutnya adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya